Resep pertama, ungkep daging ayam, jamur kering, dan kentang. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, jamur kering, ini bahasa kantonisnya tungku. Untuk jamurnya dicuci yang bersih dulu. Setelah bersih, kemudian direndam minimal 2-3 jam. Dan untuk air rendaman jamurnya tidak perlu dibuang, nanti bisa buat memasak jamur. Rendam sampai jamurnya melunak, kira-kira seperti ini. Kemudian dipotong kotak-kotak dadu atau disesuaikan dengan selera. Bahan selanjutnya, daging ayam aku menggunakan bagian paha dan ini dipotong kotak-kotak dadu juga. Marinasi dengan lada bubuk, 1 sendok makan kecap asin, sedikit gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, dan 1 sendok teh minyak sayur. Kemudian aduk rata dan sisihkan dulu. 1 buah kentang, potong dadu. Setengah potong wortel, potong serong, atau sesuai selera ya. 2 butir bawang putih, geprek begitu saja. Beberapa slice jahe. Daun brambang ambil bagian batangnya saja. Untuk bumbu kuahnya, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap asin, setengah sendok teh kecap hitam, tambahkan air, aduk rata dan sisihkan. Goreng kentangnya sampai sedikit kecoklatan. Angkat dan sisihkan dulu. Kemudian tumis jahenya sampai tercium bau harum dan kita goreng ayamnya. Kemudian menyusul bawang putihnya dan goreng ayamnya sampai kuning kecoklatan, angkat dan sisihkan dulu. Langkah selanjutnya masak jamurnya. Tambahkan air secukupnya dan di sini bisa ditambahkan gula batu agar lebih cepat empuk. Lanjut, jamurnya dimasak dulu sampai empuk, kira-kira sekitar 30-45 menit. Dan setelah terlihat empuk seperti ini, masukkan dulu wortelnya. Lanjut diungkep lagi kira-kira 3-5 menitan. Dan setelah 5 menit, tinggal masukkan saja kentang dan daging ayamnya. Masukkan pula bumbu yang dibuat tadi. Dan masak lagi sampai kentang dan daging ayamnya matang, kira-kira 10-15 menit. Dan setelah 15 menit hasilnya seperti ini, jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasanya sudah cocok, masukkan daun brambang dan juga pengentalnya. Maka ungkep daging ayam, jamur kering, kentang dan wortel siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep yang kedua, simple mapo tofu. Ini juga resep kesukaan orang tua. Untuk bahan-bahannya, ada tahu sutra, ini bahasa kantonisnya wak taufu, dan juga daging cincang.
Kebetulan aku menggunakan daging babi cincang. Untuk daging bisa diganti daging ayam cincang atau daging sapi cincang. Dagingnya dibumbui dulu, untuk bumbunya simpel saja. Ada minyak goreng secukupnya, kecap asin, gula pasir, dan sedikit tepung jagung. Kemudian diaduk rata dulu. Setelah tercampur rata, tambahkan sedikit air. Ini gunanya biar pada saat ditumis dagingnya itu tidak menggumpal ya sahabatku. Nah, diaduk rata kembali dan diamkan dulu minimal 10 menit. Untuk tahunya aku menggunakan tahu sutra, bahasa Kantonisnya wak taufu ya. Aku menggunakan tahu yang ini karena memang rasanya enak dan juga lembut. Nah, ini tahunya dipotong kotak-kotak dadu. Untuk bumbu tumisnya, siapkan bawang putih cincang. Kalau suka pedas bisa ditambahkan irisan cabai. Siapkan juga irisan daun brambang sebagai topping. Siapkan bumbu cair 2 sendok teh saus tiram atau setara dengan 1 sendok makan. Sedikit kecap hitam, beberapa tetes saja. Kecap asin, untuk kecapnya dikira-kira. Sedikit gula pasir, lalu tambahkan sedikit air dan aduk rata dulu. Siapkan juga pengentalnya, 1 sendok teh tepung maizena, kemudian larutkan dengan air matang. Tambahkan pula sedikit minyak wijen dan sedikit kaldu jamur. Untuk kaldu jamurnya opsional ya sahabatku, bisa juga tidak menggunakan. Oke, sekarang kita mulai memasak dulu. Panaskan wajan dan tuangkan sedikit minyak, tumis harum bawang putihnya. Setelah tercium bau harum, masukkan dagingnya. Tinggal ditumis-tumis saja sampai dagingnya terlihat setengah matang. Setelah dagingnya terlihat berubah warna, tuangkan bumbu yang dibikin tadi dan tunggu sampai airnya mendidih dulu. Setelah mendidih, tinggal masukkan tahunya dan ungkep sekitar 2 menit saja ya sahabatku. Dan setelah 2 menit, tuangkan cairan pengentalnya. Topping dengan irisan daun brambang, maka simple mapo tofu ala rumahan siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dicoba ya sahabatku, semoga majikan suka. Resep yang ketiga masih seputar tahu, tapi kali ini saya ungkep dengan daging ayam dan jamur shiitake segar. Ini juga kesukaan orang tua loh. Siapkan 1 buah paha ayam. Saya memilih daging paha ayam karena memang dagingnya itu lembut ya sahabatku. Dan iris sesuai selera, aku mengirisnya begini saja ya. Marinasi dengan sedikit kecap asin, dikira-kira ya sahabat, gula pasir, tepung maizena, minyak goreng, boleh juga ditambahkan lada bubuk ya sahabat. Aduk rata dan biarkan dulu sekitar 15-20 menit dan kita menyiapkan bahan yang lain ya. Yatkau taufu atau 1 potong tahu, dan ini diiris sesuai selera ya sahabat. Dan saya mengirisnya seperti ini saja, disesuaikan dengan daging ayamnya ya. Biar serasi begitu loh. Dan diiris lagi memanjang. Kalau bahasa Kantonisnya jongfongying ya sahabat. Nah, sisihkan dulu. Dan bahan yang lain, jamur shiitake segar, bahasa Kantonisnya sansin tungku ya sahabat.
Dan ini diiris menyerupai tahunya ya, biar serasi. Beberapa siung bawang putih, cincang halus ya sahabat. Satu ruas jahe, cincang halus juga ya. Daun brambang diiris panjang 1 cm ya. Langkah selanjutnya, pada wadah siapkan 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok teh saus tiram, kemudian kecap manis ya sahabat, ini sekitar 1 sendok teh juga ya. Lalu beberapa tetes kecap hitam, dan tambahkan sedikit gula pasir ya sahabat, sekitar setengah sendok teh. Tambahkan air mateng, kemudian aduk rata dulu ya. Langkah selanjutnya, goreng tahunya sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan. Setelah nampak seperti ini, angkat dan sisihkan. Panaskan minyak secukupnya dan tumis harum jahenya dulu. Kemudian tumis ayamnya. Dan setelah ayamnya mulai berubah warna seperti ini, masukkan bawang putihnya. Kemudian tunggu sampai tercium bau harumnya bawang putih ya. Dan masukkan jamurnya. Lalu tuangkan bumbu yang kita buat tadi. Dan tambahkan air secukupnya ya. Dan tunggu sampai airnya mendidih dulu. Baru kemudian masukkan tahunya. Dan masak lagi sekitar 5-7 menitan ya sahabat, pokoknya dikira-kira saja karena bahan-bahan ini matangnya cepet ya. Kalau sudah mateng jangan lupa dikoreksi rasa ya sahabat. Nah, ini rasanya pas banget ya. Sudah tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Terakhir topping dengan daun brambang dan tambahkan pengentalnya, maka olahan daging ayam, tahu dan jamur shiitake segar siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep yang keempat, steam ikan wan yilam dengan sayur asin muijoy. Nah, kita langsung ke resepnya. Bahan utama yang pertama, sayur asin muijoy. Untuk sayur asin muijoy sendiri ada 2 jenis, asin-asin manis dan asin pekat. Cara membedakannya terlihat dari warna. Kalau yang asam manis seperti ini, warnanya coklat-coklat agak basah ya sahabatku. Kalau yang asinnya pekat, warnanya itu coklat dan cenderung kering. Nah, sayur asinnya dicuci yang bersih dulu, kemudian direndam sebentar sekitar 10 menit. Dan pada saat mencuci, pastikan tidak ada pasir yang tertinggal. Kemudian sayur asinnya diiris kecil-kecil dan dicincang halus agar pada saat menyetem rasa sayur asinnya keluar semua atau bahasa Kantonisnya jutsaime. Siapkan juga beberapa lembar jahe iris menyerupai korek api, bahasa Kantonisnya jitsi atau jit yatsisi.
Siapkan juga daun brambang, potong sepanjang 1 ruas jari. Bahan utama selanjutnya daging ikan wanyilam. Aku membelinya $30. Iris bagian yang tebal agar nanti pada saat disetim matangnya merata. Lanjut tinggal ditaruh pada piring dan baluri ikan dengan sayur asin secara merata. Taruh juga irisan jahe dan irisan daun brambang di atasnya. Kemudian ikan siap untuk dikukus. Dan khusus untuk ikan wanyilam ini aku menyetimnya sekitar 12-15 menit ya sahabatku. Dan setelah matang tinggal disiram saja dengan kecap ikan. Bisa juga disiram dengan minyak mendidih ya sahabatku. Disesuaikan dengan selera majikan saja. Nah, akhirnya setim ikan wanyilam dengan sayur asin siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep kelima masih seputar ikan dan kali ini aku menggunakan ikan leng yiok atau daging ikan giling dan juga 3 butir telur, daun brambang dan juga sepotong wortel. Pertama-tama iris wortelnya kotak-kotak lembut. Nah, ini bahasa kantonisnya jit yat lap lap ya sahabatku. Daun brambangnya juga diiris yat lap lap. Lanjut pecahkan telurnya. Bumbui lada bubuk, kaldu jamur, dan juga sedikit garam. Untuk garamnya disesuaikan dengan selera. Kemudian dikocok lepas. Lanjut masukkan juga daging ikan giling, wortel, dan daun brambang. Dan diaduk rata kembali. Dan setelah tercampur rata seperti ini, maka adonan pun siap untuk digoreng. Gunakan api kecil saja ya sahabatku. Menggorengnya pelan-pelan agar telurnya tidak gosong dan daging ikan gilingnya matang secara sempurna. Goreng sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini, maka dadar telur isi daging ikan giling siap untuk dihidangkan ya. Jangan lupa dicoba sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Untuk resep yang keenam, ungkep labu bulu, jamur kering atau tungku, dan daging iga babi ala Risto ya sahabatku. Menu ini juga menu kesukaan orang tua. Nah, langsung saja ke review bahan-bahannya. Jamur shiitake kering secukupnya, cuci bersih, dan rendam minimal 2-3 jam sampai jamurnya itu melunak. Dan setelah lunak, kita gunting bagian kaki jamurnya. Lalu di sini saya potong menjadi 2 bagian bagi jamur yang ukurannya besar ya. Kemudian sisihkan dulu. ...250 gram iga babi dan saya memilihnya yang sedikit berlemak ya sahabat dan tidak terlalu banyak tulang. Lalu rebus dulu. Tambahkan pula daun brambang ya. Setelah mendidih, angkat, kemudian cuci bersih, dan lap kering dulu.
Lalu marinasi dengan sedikit kecap asin, tepung maizena, dan sedikit gula pasir. Aduk rata dan sisihkan dulu. 1 buah labu bulu, kupas kulitnya, potong sesuai kebutuhan ya. Aku memotongnya kotak-kotak dadu saja sesuai dengan iga babinya. Siapkan juga 1 ruas jahe dan juga 2 siung bawang putih geprek begitu saja. Dan siapkan juga 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap asin, lalu beberapa tetes kecap hitam. Tambahkan sedikit air, aduk rata dan sisihkan. Dan kita mulai memasak ya. Tuangkan sedikit saja minyak, tumis harum jahe dan bawang putihnya ya. Kemudian masak iga babinya dan menyusul jamurnya. Lalu tuangkan bumbu yang kita buat tadi. Tambahkan air secukupnya ya sahabat ya. Dan ini kita ungkep dulu sekitar 45 menitan ya. Jangan lupa tambahkan gula, bisa menggunakan gula pasir ataupun gula batu ya sahabat. Nah, setelah 45 menit jamurnya sudah empuk ya. Lalu masukkan labu bulunya dan masak lagi sekitar 15 menit ya sahabat ya. Nah, ini setelah 15 menit. Lalu tambahkan pengental. Aduk rata sebentar dan matikan kompor. Jangan lupa dicoba sahabatku, semoga majikan suka. Resep yang terakhir, dadar telur sayur asin joibo dan daging cincang. Nah, langsung ke review bahan-bahannya. Bahannya cukup simpel dan sangat mudah didapat. Ini joibo atau asinan lobak putih. Untuk joibonya dicincang halus. Bahan selanjutnya 3 butir telur dan juga daging. Untuk daging opsional aku menggunakan daging babi, bisa diganti daging ayam dan daging sapi. Selanjutnya daging yang sudah dicincang bumbui dengan minyak goreng, kecap asin, sedikit tepung maizena dan sedikit gula pasir. Tambahkan pula 1 sendok makan air, kemudian diaduk rata dulu dan diamkan minimal 10 menit. Siapkan juga daun brambang ya yang diiris seperti ini dan juga bawang putih cincang. Nah, sekarang kita mulai memasak ya. Tumis dulu daging cincangnya. Setelah setengah matang, masukkan joibonya ya. Kemudian menyusul bawang putihnya. Lalu kita tumis-tumis sampai benar-benar matang ya sahabat ya. Kemudian baru diangkat dan biarkan dia dingin dulu. Sambil menunggu dagingnya dingin, pecahkan 3 butir telurnya tadi ya. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan sedikit lada bubuk. Lalu kita kocok lepas, dan di sini tidak perlu ditambahkan garam ya sahabat ya, karena sebenarnya joibonya itu sudah asin ya. Masukkan dagingnya.
kemudian daun brambangnya ya sahabat. Dan aduk rata, kemudian siap untuk digoreng ya. Pada saat menggoreng, gunakan api sedang cenderung kecil saja ya sahabat, agar adonan telurnya tidak gosong ya. Ini bisa menjadi inspirasi resep harian bagi sahabat yang ada di Hong Kong, agar menunya bisa bergonta-ganti ya sahabat ya. Agar telurnya tidak pecah ya, cara membaliknya gunakan piring yang lemper seperti ini ya sahabat ya. Kemudian kita goreng lagi sisi baliknya. Setelah kedua sisi kuning kecoklatan, maka telur pun siap untuk dihidangkan ya. Silahkan dicoba sahabatku, semoga majikan suka. Jangan lupa like-nya, subscribe, share, dan tunggu video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih.